Sudah? Sudah siap untuk kajiannya, Ustaz? نعم إن شاء الله. Baik, alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan katsiran barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kelas baca kitab Tafsir As-Sa'di bersama Ustadz Abu Usaid Haryadi. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Dan seperti biasa kita akan mempersilahkan kepada para peserta sekalian untuk turut serta dalam membaca kitab ini. Insyaallah apabila ada yang salah akan dikoreksi dan dibenarkan oleh Ustadz kita. Tidak perlu khawatir, untuk mencobanya dipersilahkan kepada ikhwah maupun akhwat sekalian. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai surat Al-Mulk. Kita akan lanjutkan kembali. Langsung saja kita mulai. Kita awal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silahkan kepada Ustadz Abu Usaid Haryadi untuk mengisi kajiannya. Baik, tafadhal Ustadz. نعم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالحمد لله نواصل تدرسkan درسنا في تفسير السعدي في سورة الملك. وصلنا إلى الآية الخامسة. Kita sudah sampai pada ayat yang kelima. Qauluhu ta'ala وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ya, itu dia ayat kelima yang akan kita bahas hari ini. Ya, di bawahnya ada tafsir ayat kelima dan dipersilakan bagi ikhwah yang mau mencoba membaca tafsirnya dengan huruf gundul. Itu merupakan latihan-latihan kita membaca surat atau membaca tafsir berharokah gundul. Nah, tafadhol bagi yang berminat, bagi yang ingin mencoba silakan tafadhol. Nah, ya, silakan. Apa Ustaz? Ada yang mengingatkan kemarin baru selesai ayat 3 dan sekarang ayat yang keempatnya yang belum dibahas Ustaz.
Hakada. Fil usbu'il qadim. Ya. Kita membahas yang ayat ketiga, Ustaz. Al-an tawaqafna fil ayah ar-rabi'. Iya. Laisa kadzalik, Ustaz. Bala. Nah. Baik, Ustaz. Ayat keempat sekarang ya. Sahih, ayat keempat. Nah. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir." Nah, ayat keempat, tafadhol bagi yang mau membaca, sangat singkat, ya sedikit tidak banyak. Nah, tafadhol. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin membaca Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustazina wa li walidayhi wa lil masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Qala imamu Abu Abdillah bin Nasir A'sadi rahimallahu ta'ala. Summa rajul basaru karratain wal maradu bidzalika kasratut tikrar. Yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, ay ajizan an ayura khalalan aw futura walau harisa ghayata khirs. Naam, sahih. Naam. Baik. Wal murad ya wal murad dia isim maf'ul ya, muradu. Oke, dhammah mimnya dari kata arada yuridu, isim fa'ilnya muridu, isim maf'ulnya murad, al muradu. Ya, al muradu bidzalika kasratu atikrar. Nah, kemudian berikutnya ajizan an ayyara. Yara dia isim dia fi'il ma'lum ayyara ya. Ayyara khalalan au futuran law harasa ghayat al-hirsi. Nah, Masya Allah. Jazakillah khairan. Qiraah jamilah. Nah, ya. Jazakillahu khairan. Nah. Oke. Ya, ada yang mau coba lagi? Ayat kelimanya. Ya. Ayat kelima, tadi ayat keempat sudah dibaca oleh Al-Ukhtu. Sekarang kita beralih ke ayat kelima. Yang mau mencoba silakan. Ini dia ayat kelimanya. Nah. Ya, bagi yang ingin mencoba langsung saja hidupkan mic-nya. Itu akan dipersilakan. Tapi boleh Anda coba dulu Ustaz beberapa baris. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'alif rahimahullah, ay walaqad jammalna as-sama'ud dunya allati tarawnaha wa talikum bimasabiha wa hiya an-nujumu ala ikhtilafiha fin nuri wad-diya'i fa innahu laula ma fiha minan nujumi lakanat saqafan muzliman la hasana fihi wala jamalu walakin ja'alallahu hadhihi an-nujum zinatun lis-sama'i
وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. خلاص Ustaz? نعم نعم. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, di sini tadi ya, walakin ja'alallahu hadi nujum zinatan. Zinatan itu dia sebagai maf'ul li ajlih. Ya, tapi Allah Ta'ala menjadikan bintang itu zinatan. Ya, dia maf'ul li ajlih mansub bil fathah. Wa jamalan, ya, wa jamalan maf'ul li ajlih juga. Kemudian nuran juga maf'ul li ajlih. Wa hidayatan, ini maf'ul li ajlih. Ya, Allah menjadikan bintang-bintang itu untuk zina, untuk perhiasan dan lainnya. Nah, wala yunafi ikhbarahu, dia sebagai maf'ulun bih. Ikhbarahu annahu zayyana as-sama'a dunya. Nah, Masya Allah. Nah, qiraah jamilah. Ya. Baik. Ada yang mau coba lagi sambungan? Waja'alnaha ay al-masabihu. Tafadhalu. Ya, sedikit. Ya, potongan ayat atau tafsir berikutnya. Ya, tayyib. Ya, satu lagi. Silakan. Yang mau mencoba baca-baca ya. Tentunya dengan kaidah nahwu dan sharaf ya, itu ya sangat menentukan kebenaran atau ya kebenaran kita membaca. Ya. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan pelajaran kita di tafsir ya. Nah, kita mulai bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah azza wa jalla summa rji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya. Summa rji'il basara karratain. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Ya, karratain. Ya, sekali lagi 2 kali. Ya. Wal murad bidzalik, wal muradu artinya bidzalik itu kasratu tikrar, pandangan berkali-kali. Ini Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memandang langit berkali-kali dengan pandangan yang untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil pelajaran atau faidah dari ciptaan langit, atau untuk tadabbur, atau untuk tafakkur. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia boleh melihat ke langit. Ya, manusia boleh melihat ke langit. Apakah ketika tafakkur, tadabbur alam, atau kita ketika berdoa kepada Allah, dia melihat ke langit, minta kepada Allah, atau sengaja melihat ke langit, itu dibolehkan. Karena Allah Ta'ala membolehkan. Tidak ada larangan dalam melihat ke langit. Kecuali satu keadaan, yaitu kita sholat. Ya. Ketika sholat, makruh hukumnya melihat ke langit, melihat ke atas. Ya. Karena rahmat sedang turun kepada orang yang sholat, sehingga Nabi kita SAW melarang orang yang sholat melihat ke atas. Ya. Adapun selain sholat, maka dibolehkan kita melihat ke atas. Apakah sedang berdiri, duduk, tiduran.
itu dibolehkan melihat ke atas. Ya. Kemudian yang qalib ilaikal basar khasi'ah wa huwa hasir, yaitu misalnya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat atau khalal, kerusakan, ya, ia dalam keadaan letih. Ya, pandangan itu pasti akan letih kalau ingin melihat kerusakan-kerusakan pada langit karena tidak akan mendapatkannya. Ya, ay ajizan, lemah, an ayyara khalalan aw futuran. Lemah, dia tidak akan bisa melihat kerusakan, cacat pada langit itu. Walau harasa, walaupun dia bersungguh-sungguh, ghayatul hirs, dalam melihat atau mengecek atau memperhatikan kerusakan-kerusakan langit, tidak akan dapat. Ya, atau dengan penelitian, ya, apakah dengan mata telanjang atau dengan teropong, dia tidak akan bisa melihat kerusakan-kerusakan pada langit, karena langit itu ya tempat ketaatan, bukan tempat kemaksiatan, sehingga tidak ada satupun kemaksiatan di langit. Itu menunjukkan bahwa langit itu aman-aman saja. Adapun bumi, sebagian belahan bumi, tempat-tempat kemaksiatan yang ada di sebagian belahan bumi, maka akan ada nampak kerusakan-kerusakan yang Allah Ta'ala berikan kepada ya makhluknya di bumi itu sebagai peringatan agar mereka mau kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, para makhluk-makhluk di bumi ini, mereka melaknat para pelaku maksiat. Ya. Apakah semut atau hewan-hewan yang lainnya, ikan, ya, tikus-tikus, ular, semuanya itu yang di bumi itu melaknat para pelaku kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena gara-gara kemaksiatan itu Allah Ta'ala menurunkan bencana kepada sebagian belahan bumi, dan bencana itu bukan hanya yang dirasakan oleh manusia, tapi makhluk hewan pun akan merasakan hal itu. Oleh karena itu mereka melaknat para pelaku kemaksiatan kepada Allah. Gara-gara sebab mereka, Allah menurunkan azab sehingga azabnya terkena semua. Dan bahkan bukan hanya para pelaku dosa, orang yang tidak bersalah pun bisa kena karena dekat dengan mereka. Dan hewan-hewan juga bisa kena. Ya, oleh karena itu, itulah sebabnya mengapa hewan-hewan melaknat para pelaku kemaksiatan secara umum. Karena dikarenakan mereka atau disebabkan mereka, Allah menurunkan bencana alam yang akibatnya mengenai semua makhluk yang ada di sekitarnya. Ya. Dan sebaliknya, para makhluk hewan ya itu bertasbih kepada Allah, berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk para pelaku kebaikan. Terutama para pengajar kebaikan, para guru, para muallim, ya, apalagi para ulama. Mereka mendoakan, ya, mereka mendoakan kebaikan-kebaikan, mereka meminta ampun kepada Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, yastaghfiru innal muallimin atau innal muallima yastaghfiru lahu, ya, man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hut, sampai-sampai ikan di lautan, dan bahkan sampai-sampai semut yang di lubang-lubangnya itu, ya, yastaghfiruna li muallimin nas al khair. Mereka meminta ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk para pengajar kebaikan, ya. Pengajar kebaikan yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu syar'i, itu semuanya mendapatkan doa dari para makhluk hidup, baik yang di langit berupa malaikat-malaikat ataupun di bumi hewan-hewan semua. Ya, secara umum kita katakan hewan semua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, ya, itu berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah untuk para pelaku kebaikan, terutama para pengajar kebaikan. Oleh karena itu kita, ya, tidak boleh meremehkan ada orang yang mengajarkan walaupun iqra saja, walaupun dia mengajar abata gitu, ya, dia telah mengajar kebaikan, dia telah mendapatkan bagian dari doa-doa makhluk hidup yang
Iya, dari doa-doa makhluk hidup, hewan-hewan yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, walaupun hanya mengajar Iqra atau mengajar abata atau mengajar membaca A, B, C, D, aba gitu ya. Atau misalnya seorang ibu memberi nasihat kepada anaknya dengan kebaikan, dengan dalil Quran dan Sunnah, itu sudah mendapatkan bagian dari doa-doa yang dipanjatkan oleh makhluk hidup di dunia ini, di alam semesta ini, untuk mereka semua. Ya. Karena apa? Karena disebabkan mereka, bumi menjadi aman. Ya. Disebabkan adanya orang-orang pengajar kebaikan itu, bumi menjadi aman. Sehingga keamanan itu dirasakan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Sebaliknya, pelaku kemaksiatan itu ya membuat atau menyebabkan bumi tidak aman. Sehingga Allah menurunkan bencana berupa tsunami kah, gempa bumi kah, kebakaran kah, ya, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya itu yang merasakan juga makhluk sekitar, maka mereka sangat cocok ya, sangat pantas mereka melaknat para pelaku kemaksiatan dan sekaligus mereka juga meminta ampun kepada Allah para pelaku kebaikan, terutama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itulah yang terjadi di bumi. Tapi di langit tentu tidak ada kemaksiatan, otomatis tidak ada kerusakan di langit itu. Ya. Kemudian qala muallif rahimahullah summa saraha bidzikri husniha. Kemudian Allah Ta'ala terang-terangan menyebutkan keindahan langit. Ya. Allah menceritakan kepada kita keindahan langit yang hanya bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Ya. Kita tidak bisa melihat lebih dalam lagi. Kalau mau kita ya melihat atau membaca hadis-hadis Nabi sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, ya, turbatun thayyibah, ya, bumi langit itu adalah alasnya itu sangat baik dan sangat indah. Kalau kita mau melihat ya hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana keadaan langit, tempat malaikat dan tempatnya para nabi. Ya. Langit pertama ada Adam alaihissalam, langit kedua ada Isa dan ada Yahya, seperti itu. Langit ketiga ada Idris alaihissalam, alaihimussalam dan seterusnya. Ya, langit ke-6 ada Musa alaihissalam, itulah Nabi Musa nanti ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj berkali-kali. Ya, kemudian langit ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya ya selain para malaikat juga ada para nabi di sana, walaupun jasad para nabi di bumi ya, tapi roh-roh mereka di langit, kecuali Nabi Idris alaihissalam jasad dan ruhnya di langit, dan juga Nabi Isa yang masih hidup dan belum meninggal dunia juga masih di sana. Dan bagaimana Rasul menceritakan keindahan langit itu sangat indah, jauh lebih indah daripada bumi. Ya, karena alasannya apa? Karena di langit tidak ada tempat kemaksiatan. Di samping suasana, di samping tempatnya, view juga indah, suasana juga menjadi indah karena tidak ada tempat kemaksiatan di sana. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Ya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat, langit dunia ini, sama dunia, bimasabih, dengan bintang-bintang. Masabih itu jamak dari misbah. Misbah itu kita sebut dengan bahasa Arab adalah lampu. Ya, sehingga membuat bintang itu seakan-akan menjadi lampu. Dia bentuk jamak lampu-lampu. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, sebagai alat-alat pelempar setan. Ya, pelempar jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Ya, rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Ya. Di dunia mereka disiapkan oleh Allah Ta'ala bintang-bintang yang siap melempar mereka. Kemudian di akhirat Allah siapkan bagi mereka
azab neraka yang menyala-nyala kecuali bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala alihkan dengan surga. Ya. Qala al-muallif rahimahullah fil ayat khamisah, ay walaqad jammalna, sungguh kami telah jamalnya, memperindah, mempercantik. Dari kata jammala yujammilu, memperbagus, mempercantik, memperindah. As-sama ad-dunya, ya, as-sama ad-dunya itu mudhaf ilaih. Nah, di sini mudhafnya beralif lam, tidak masalah. Ya, kadang-kadang mudhaf bisa diberi alif lam kalau dia ma'ruf, ma'rifah. As-sama ad-dunya, ya, langit dunia. Langit dunia itu adalah langit yang dekat sama kita. Langit pertama ini, ya, langit pertama Allah sebut dengan as-sama ad-dunya, yang di dalamnya ada para malaikat-malaikat, ada Adam alaihissalam, dan juga ada Baitul Izzah, tempat persinggahan pertama. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ya, singgahan pertama di malam Lailatul Qadar itu adalah di Baitul Izzah, baru Allah menurunkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan keadaan, permintaan, doa, ya, kebutuhan, dan yang lainnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi Quran itu diturunkan langsung dari A sampai Z, dari Lauhil Mahfud menuju Baitul Izzah, ya, masjid yang ada di langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Ya. Allati tarawunaha, kata Allah, yaitu langit yang kalian lihat, yang kita melihatnya. Ya, wallahu alam, yang kita lihat itu apakah dia langit atau itu emang batas pandangan manusia, Allahu alam. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan langit dunia itu yang dekat sama kita, yang dekat sama kita semua. Ya. Dan Allah sebut dengan sama dunia, yaitu langit dunia yang dekat sama kita. Allati tarawnaha, yang kalian lihat, wa talikum, yang dekat dengan kalian. Allah menghias, ya, Allah menciptakan langit. Kalau siang dia warna biru, kalau malam dia warna hitam. Ya, kalau biru kelihatan indah, kelihatan nyaman, suka kita melihatnya. Apalagi dihiasi dengan awan-awan, ya, kita melihatnya cukup indah. Namun masalahnya adalah pada malam hari. Ya, pada malam hari itu gelap gulita, maka Allah Subhanahu wa taala ingin membuat hati manusia senang, tidak ingin membuat hati manusia susah atau takut, menyeramkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah Allah menciptakan bintang-bintang dan bulan. Masabih itu bintang-bintang, sebagai zinatan, ya, sebagai perhiasan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghias langit itu dengan bintang-bintang, ya. Wahyan nujum, itu adalah bintang-bintang ala ikhtilaf fiha fi nur wa diya. Ya, bintang-bintang dengan berbagai macam atau berbagai perbedaan cahaya dan dia, dan cahaya. Nur itu cahaya, tetapi cahaya nur itu nggak panas, ya, seperti bulan. Wadia itu cahaya tapi panas. Nah, bintang ini banyak macam dia. Ada yang menetap, ya, atau ada yang tidak bergerak kecuali sangat sedikit pergerakannya, karena Allah Ta'ala mengatakan kullu yajri li ajali musamma, tidak semua segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan, ya, kadarnya. Walaupun ada bintang yang menetap tapi dia berjalan, hanya saja kita tidak melihat atau tidak merasakan hal itu. Dan juga ada bintang yang sayyarat, yang berjalan dengan cepat, ya, bergeser dengan cepat. Itu semua adalah kehendak Allah untuk mengintai. Ya, nanti, ya, untuk mengintai jin yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Ya, nah, itu menunjukkan bahwa bintang itu punya cahaya yang terang dan panas, dan punya cahaya yang terang dan tidak panas. Ya, fa innahu laula ma fiha minan nujum, kalau seandainya
langit yang gelap gulita itu tidak ada bintang-bintang, ya seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan bintang-bintang, lakana saqfan mudliman, maka dia pasti akan menjadi atap yang sangat gelap pada malam hari. La husna fihi wala jamal, tidak ada keindahan dan tidak ada kebagusan pada langit itu. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala ingin menghibur manusia dengan adanya bintang-bintang agar manusia melihatnya dengan baik, ya, karena ya kalau tidak ada bintang-bintang itu akan menyeramkan dan manusia akan takut. Ya beda kalau seandainya langit itu gelap gulita, berbeda perasaan manusia apabila kalau dibandingkan dengan langit itu ada cahaya, ada bintang, tentu hati kita akan bahagia. Itu bukan nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Ya nikmat dari Allah, Allah berbuat baik, Allah Maha Baik membuat langit itu bercahaya dengan bintang-bintang pada malam hari. Itu merupakan kebaikan, terutama bagi kita yang suka naik gunung. Ketika malam hari naik gunung, di puncak gunung itu kita lihat ke langit itu, dia akan semakin dekat, ya semakin dekat bintang itu, posisi kita semakin dekat karena kita di atas, itu tampak lebih bercahaya dan lebih banyak dan lebih besar, ya daripada orang yang tidak di gunung. Ya. Lalu apa fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang itu? Apa faedahnya? Ya. Walakin ja'alallahu hadhihi nujuma zinatan lis-sama, ya. Tapi Allah menjadikan bintang-bintang itu zinatan sebagai maf'ul li ajli lis-sama, ya, sebagai perhiasan langit. Ya, sebagai perhiasan langit. Allah Ta'ala menghias langit itu menjadi baik pada malam hari biar tidak gelap, ya, sebagai perhiasan langit. Itulah diantara salah satu tujuan yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita, tujuan penciptaan bintang. Itu ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama adalah sebagai zinatan lis-sama, sebagai perhiasan langit, sebagaimana dalam surat ini, dalam ayat ini, dan juga sebagai rujumal lisyayatin, sebagai melempar setan-setan yang berusaha mencuri berita dari langit. Yang kedua, ya. Yang ketiga sebagai hidayatun, Allah mengatakan, ya, Syekh Sa'di mengatakan wa jamalan wa nuran wa hidayatan yuhtada biha fi zulumatil bar wal bahr. Dan juga di samping sebagai jamalan wa nuran, di samping sebagai perhiasan keindahan langit, cahaya langit, wa hidayatan sebagai peta, sebagai petunjuk, ya sebagai peta, yuhtada biha fi zulumatil bar wal bahr, yang dapat dijadikan peta oleh orang yang para musafir yang jalan, yang safar pada malam hari, baik di darat maupun di laut. Ya. Orang zaman dulu tidak ada peta dan nggak ada kompas, ya. Nggak ada kompas untuk melihat ke arah mana, utara, selatan, barat, timur. Ya, mereka tidak punya kompas. Apakah para pejalan di malam hari atau siang hari? Ya, kalau yang berjalan pada kalau yang berjalan di daratan tentu mereka berjalan pada malam hari karena nggak kuat mereka berjalan pada siang hari. Ya, para musafir zaman dulu yang menggunakan fasilitas onta atau kuda misalnya, mereka berjalan safar itu pada malam hari, bukan pada siang hari karena siang panas. Ya, siang panas. Mereka siang mencari tempat-tempat, apakah di lembah, di pepohonan, mereka istirahat di sana. Ya, oleh karena itu kaum jahiliyah dulu, ya, kaum jahiliyah ketika mereka safar dan mereka menemukan lembah-lembah menjelang siang hari atau menjelang pagi, mereka menginap di lembah-lembah itu dan mereka mengucapkan kalimat kufur yang ditulis dalam kitab Tauhid. Ya. Kalimat mereka, kalimat kufur yang tidak boleh kita ucapkan adalah, yaitu mereka mengatakan, ya, sebagai misal, sebagai contoh pelajaran kita, nggak apa-apa Ana sebutkan, yaitu mereka mengatakan a'udzu bi ya bisabi a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufai qaumihi. Ya, mereka mengatakan aku berlindung
kepada pemimpin ya tempat ini atau lembah ini dari kaum-kaum yang bodoh yang suka mengganggu kami. Artinya mereka berlindung kepada syaitan atau kepada ketua-ketua syaitan atau ketua-ketua jin yang ada di lembah itu dari kaum-kaum yang suka mengganggu manusia. Ini kesyirikan, ya. Sehingga ketika Rasul mendengar doa ini, maka Rasul ganti dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, ini baru kalimat tauhid atau mengandung tauhid, ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari semua keburukan yang Allah ciptakan. Itu merupakan ganti Rasul mengganti doa-doa tadi, doa kesyirikan menjadi doa yang mengandung tauhid kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa orang jahiliyah dulu, mereka ketika safar, mereka suka safar pada malam hari, sehingga malam hari itulah mereka jadikan sebagai tempat waktu bersafar untuk bagaimana mereka untuk mendapatkan petunjuk jalan. Mereka menggunakan peta. Ada sebagian orang yang paham dengan peta-peta itu dan diajarkan oleh mereka. Ya, ketika mereka melihat bintang-bintang, oh arah timur ke sana, barat ke sana, selatan, utara di sana, mereka bisa paham. Ya, sehingga dengan petunjuk peta itu atau bintang itu mereka tidak nyasar. Itulah diantara fungsi atau hikmah Allah Ta'ala menciptakan bintang itu. Yang pertama untuk perhiasan langit biar tidak seram, yang kedua untuk peta, ya, untuk peta, yang ketiga untuk melempar setan atau jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Hanya 3 itu yang kita ketahui, ya, hanya 3 itu yang kita ketahui. Adapun fungsi lain wallahu a'lam, ya, fungsi lain wallahu a'lam, sehingga tidak boleh manusia untuk mencari-cari atau menggunakan seperti ahli nujum misalnya atau para peramal, ya, mereka menentukan bintang-bintang seperti zodiak misalnya, menentukan atau melihat bintang-bintang untuk menentukan nasib manusia. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya posisi bintang dengan nasib manusia, nggak ada hubungannya. Ya. Dan juga nggak ada hubungannya posisi bintang dengan kejadian bumi ini, nggak ada hubungannya. Kalau dikait-kaitan itu syirik kecil namanya. Oleh karena itu kita tidak boleh mendatangi tukang ramal yang menggunakan bintang-bintang, atau tidak boleh pula kita membaca zodiak. Ya, sebagaimana Rasul katakan man ata arafan au kahinan, ya, fasa'alahu, ya, la tuqbalahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun dan bertanya tentang ramalan atau tentang perdukunan, maka ya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal sholatnya selama 40 malam. Hanya tanya saja, ya, hanya tanya saja, itu sudah mendapatkan punishment dari Allah Ta'ala, yaitu Allah tidak menerima amal sholatnya selama 40 malam. Ya. Mengapa 40 malam? Ya. Karena pada malam hari itu manusia sedang memikirkan nasib-nasibnya. Karena biasanya orang bertanya kepada dukun atau kepada tukang ramal itu tentang nasib. Kalau siang hari, ya, rata-rata manusia itu, ya, mereka mengandalkan tenaga mereka, mengandalkan skill mereka dalam bekerja. Jarang manusia memikirkan, atau sangat sedikit manusia memikirkan nasibnya pada siang hari. Ya, sangat sedikit manusia memikirkan masa depannya atau merenungi masa depannya pada siang hari, karena pada siang hari itu adalah buat waktu untuk kita bekerja. Masing-masing orang mengandalkan skill dan kekuatannya, sehingga agak sedikit terlupakan hal itu. Tetapi kalau pada malam hari ketika hening, mulai manusia memikirkan. Nah, pada saat itulah orang ketika bertanya kepada dukun atau kepada tukang ramal, dia mulai mengkait-kaitkan atau dia mulai mengingat apa yang dia tanyakan kepada tukang ramal berupa nasibnya di masa depan. Nah, itulah menyebabkan Rasul menyebutkan la tuqbalahu sholatan arba'ina lailatan, ya. Dia tidak akan diterima amalan sholatnya selama 40 malam. Itu hanya bertanya.
Dan juga termasuk kita misalnya seorang muslim berusaha atau ingin coba-coba baca zodiak gitu. Itu sama hukumnya. Ibarat zodiak itu seperti tukang ramal, dibuka seperti di majalah-majalah atau di koran-koran atau di YouTube misalnya ya. Coba buka. Kalau kita membuka ada zodiak, kebaca zodiak, gak usah kita teruskan, stop, cari halaman lain. Gak usah kita teruskan baca. Ya masalahnya adalah orang yang ingin tahu, coba saya baca nasib saya bintang ini, nasib saya apa bulan ini, dia baca. Nah, dengan membaca itu saja, seolah dia pengen cari tahu, dia pengen bertanya kepada tukang ramal, ya, itu sudah tidak diterima amalan sholatnya selama 40 malam. Wal'iyadzubillah. Ya, mari kita hindari diri kita dan anak-anak kita dari hal tersebut, ya. Karena bintang itu nggak ada kaitan dengan kejadian di dunia ini, baik ya, manusia maupun yang ada di muka bumi ini. Yang mengkait-kaitkannya itu adalah syirik kecil, karena sesuatu yang tidak ada kaitannya kita kait-kaitkan berhubungan dengan kejadian yang akan datang atau nasib manusia, itu namanya syirik kecil. Ya, tapi kalau ada kaitannya itu nggak apa-apa. Seperti misalnya mendung, ya, kalau mendung langit sudah mulai gelap, insya Allah akan turun hujan. Ada kaitannya, ya, karena biasanya mendung itu tanda turun hujan misalnya. Kalau cerah, matahari ada, insya Allah. Ada kaitannya, cuma jangan lupa kita katakan insya Allah. Ya. Jangan lupa kita katakan insya Allah, karena semua adalah kehendak Allah. Ya. Kemudian, wala yunafi ikhbarahu annahu zayyana as-samaa'a dunya bimasabih, dan tidak menafikan, Allah Ta'ala tidak menafikan, ya, dalam pengabarannya, dalam keterangannya, dalam memberikan kabar kepada kita bahwa Allah telah menghias langit ini dengan bintang-bintang, ayakuna katsiru minan nujum fawqas samawati as-sab'. Ya, akan adanya bintang-bintang juga di atas langit yang 7. Artinya bintang yang kita lihat itu bisa jadi bintang yang ada di langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, karena bintang itu bercahaya. Dan Syekh Sa'di mengatakan fa inna samawati syafafah, karena langit itu transparan, ya, seperti kaca langit itu transparan. Oleh karena itu langit, pintu langit, dan malaikat-malaikatnya itu tidak kelihatan. Itu menurut Syekh Sa'di. Ya, menurut tafsir ini ia mengatakan bahwa langit-langit itu transparan sehingga bintang-bintang yang kita lihat itu bisa jadi dia bintang yang di langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan bisa jadi juga beliau mengatakan bahwa bintang itu bukan hanya ada di langit pertama, tapi juga ada juga di langit-langit berikutnya. Wallahu a'lam. Ya. Wadzalika tahsulu zinata lis-sama'i dunya. Itu semua akan menjadikan langit dunia menjadi indah, perhiasan buat langit dunia. Wa ilam takun kawakib fiha, walaupun ya bisa jadi bintang-bintang itu ada pada langit berikutnya, tapi karena dia terlihat dari bumi sehingga seolah-olah dia menjadi perhiasan langit pertama. Ya, bintang-bintang yang kita lihat itu menurut Imam Syekh Sa'di, yang kita lihat bisa jadi itu bintang-bintang yang ada di langit pertama, dan juga ada yang kedua, ketiga, seterusnya. Ya, tapi kita melihatnya ya seakan-akan dia ada di langit ke pertama semua. Itu semua adalah untuk perhiasan langit-langit. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan waja'alnaha, dan kami menjadikan ia atau masabih, bintang-bintang itu, rujuman lisyayatin, untuk melempar, sebagai alat pelempar untuk setan-setan yang berusaha mencuri berita dari langit. Ya. Alladzina yuriduna istiraq, ya, istaraqa khabara as-sama, yaitu mereka yang ingin mencuri berita dari langit. Berita apa itu?
yaitu yang sudah kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berada di arsy langit, ya, di atas langit yang paling atas, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan atau ingin memerintahkan kepada malaikat, Allah mengutus malaikat. Ketika Allah taala ingin mengabarkan sesuatu, memberikan perintah, memberikan larangan sesuatu, apakah berupa wahyu yang Rasul terima pada zaman dulu, atau perintah-perintah untuk malaikat-malaikatnya dalam mengurus alam atau mengurus dunia ini, maka akan terjadi petir sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tandanya Allah Subhanahu wa taala akan membunyikan petir di langit yang di langit dibunyikan petir. Kemudian ketika petir itu bunyi, maka malaikat semuanya bersujud kepada Allah, takut kepada Allah. Dan orang yang malaikat yang pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam, dan Jibril paham bahwa itu adalah panggilan. Allah ingin memanggil Jibril alaihissalam. Maka Jibril naiklah ke atas langit, ya, untuk menerima, ya, firman Allah berupa perintah atau larangan atau apapun, ya. Kemudian Jibril menerima dan Jibril menyampaikan kepada petugas-petugas atau pengatur-pengatur di bumi ini, apakah mengatur turunnya hujan atau turunnya badai atau ini atau itu, segala hal yang Allah taala perintahkan kepada malaikat-malaikat yang mengatur bumi ini, ya, petugas-petugasnya. Nah, berita itulah yang di kuping, ya, jin-jin yang ada di bumi ini, mereka menumpuk-numpuk. Insya Allah kita akan jelaskan secara panjang lebar, kita jelaskan di surat jin nanti. Itu sebab-sebab, asbabun nuzulnya, sebab-sebab beberapa jin masuk Islam. Sampai sekarang mereka masuk Islam, ya, mereka jadi kaum muslimin, anak keturunannya, ya, dikarenakan kabar ini, ya, dikarenakan kejadian ini. Yaitu jin bertumpuk-tumpuk mereka sampai ke langit, ya, sampai ke awan-awan ini, dan mereka menguping perintah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada pengurus-pengurus bumi ini berupa malaikat, apakah turun hujan, turun badai, atau ini atau itu, ya. Setelah mereka menguping itu, padahal di langit itu ada, ya, kita bilang sniper. Sniper itu, ya, yang akan mengeker mereka itu bintang-bintang langit. Ya, bintang-bintang di langit itu ibarat kita bilang snipernya. Ketika jin itu pada tempat posisi dia mendekat, maka langsung dikeker. Ya, langsung dikeker oleh Allah Ta'ala dengan bintang-bintang itu. Ketika mereka mendengar berita itu langsung melesat, ya, kekeran itu atau senjata itu langsung melesat kena mereka semua. Baik jin yang paling atas yang mendengar, jin berikutnya di bawahnya, sampai jin yang paling bawah pun kena semua. Mati semua mereka. Ya, mati semua mereka. Tetapi bisa jadi berita itu estafet mereka sampaikan sampai bawah, dan bisa jadi berita itu didengar oleh tukang-tukang ramal. Tetapi, ya, sebagai ulama mengatakan dari satu berita yang benar mereka tambahi menjadi 100 atau 1000 berita yang dusta, sehingga banyak kedustaan yang terjadi. Walaupun kadang-kadang kita lihat ada tukang ramal, ketika dia meramal, tepat, ya, itu merupakan berita-berita dari jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Ya, tetapi mereka yang mencuri berita dari langit itu kena semua, mati semua. Oleh karena itu kalau kita melihat ada bintang-bintang yang jatuh, itu bertanda bahwa Allah Ta'ala sedang melempar jin atau syaitan dari golongan jin yang mencuri berita dari langit. Nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar pada surat jin, ya, kronologinya, pada awalnya seperti apa, ya, akhirnya seperti apa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bintang itu ukurannya kecil, tidak sama dengan matahari, ya. Dalam pelajaran-pelajaran, ya, di sekolah-sekolah kita mengatakan bahwa bintang itu adalah matahari yang jauh, sedangkan matahari bintang yang dekat. Itu keliru, ya. Karena ketika Allah Ta'ala mengatakan matahari, Allah menyebutkan tunggal. Idza syamsu kuwirat, satu, ya. Wasyamsi waduhaha, satu.
itu menunjukkan matahari itu satu. Ya, ketika Allah Taala mengatakan bintang, ya sebagaimana katakan di sini, ya wa idzan nujumun kadarat, ketika ya bintang-bintang itu berjatuhan. Sehingga bintang dengan matahari jelas jauh berbeda. Ya, ya, matahari lebih besar ukurannya dan bintang lebih kecil. Itulah alat-alat yang Allah Taala untuk melempar seton-seton dari golongan jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Adapun yang jatuh itu bukan ekor bintang, tidak. Mereka mengatakan bahwa yang jatuh itu merupakan ekor bintang meteor, kita bilang ekor bintang yang sedikit bagiannya terjatuh ke bumi atau terjatuh kemanapun, itu bukan, itulah bintang itu. Ya, karena Allah Ta'ala sedang melempar jin-jin yang berusaha mencuri berita dari langit dengan bintang-bintang itu menunjukkan bahwa bintang itu tidak besar, dia kecil, ya tidak sebesar yang dikira seperti matahari, tidak seperti itu. Dia ukurannya lebih kecil dari matahari, dan benda itulah yang Allah gunakan untuk melempar jin, bukan bagiannya atau bukan sedikit dari bintang, tapi utuh itulah ya yang Allah Ta'ala gunakan untuk melempar jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Nanti insya Allah ya, jika Allah mengizinkan, nanti kita terus kajian ini sampai surat jin. Nah, nanti surat jin akan kita gambarkan secara panjang lebar bagaimana kronologi jin itu, ya, kisahnya dengan bintang-bintang di langit, ya. Kapan Allah memberikan perhiasan atau memberikan sniper di langit, pada awalnya seperti apa, kronologi seperti apa, nanti ada di surat jin. Itulah penyebab turunnya surat jin, dan itu juga penyebab jin-jin yang ada di bumi ini masuk Islam, sehingga keturunan mereka sampai sekarang menjadi saudara-saudara kita dari golongan jin, yaitu dari golongan kaum muslimin dari golongan jin. Ya. Kemudian ya, faja'alallahu hadhihi nujuma hirasatan lis-sama'i, ya. Dan maka Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang itu hirasatan, maf'ul li ajli. Hirasatan lis-sama, ya, sebagai penjaga, sebagai sniper kita bilangnya, lis-sama, ya. Sehingga bintang itu makhluk hidup. Dia bukan benda mati atau bukan makhluk mati. Ketika ada jin, dia bisa melihat jin. Ketika jin itu sudah mulai mendekat, nah dia mulai mengeker. Snipernya sudah mulai ya mengeker, membidik. Ketika jin itu sudah melangkah satu kali saja untuk mengambil berita, ya, ketika langkah mulai digerakkan, melesatlah ya senapan ini atau senjata ini ke mereka semua, kena semua mereka. Hirasatan lisama sebagai ya penjaga langit. Anitalaku fis sayatin akhbarul ardi, ya, dari curian-curian setan tentang kabar-kabar bumi. Setan tuh mencuri kabar bumi. Besok kejadian apa, nanti kejadian apa yang diberitakan oleh malaikat-malaikat sebagai bertugas untuk menyampaikan berita kepada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengatur bumi ini. Turun hujankah, panaskah, mendungkah, badaikah, anginkah, gitu ya. Itu semua Allah atur. Ya. Dan aturan Allah itu semuanya difirmankan, disebutkan. Allah tidak diam saja, oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu berada dalam urusan. Urusan apa? Urusan alam semesta ini. Allah merintahkan oleh malaikat penjaga gunung, kamu gunungnya seperti ini. Jalankan besok. Besok lagi seperti ini, besok lagi seperti itu. Terus Allah beri kabar, firman Allah itu terus berjalan. Ya. Maka dari itu Allah Ta'ala yatakallam. Liman sya'ah, mata sya'ah, kaifa sya'ah. Allah itu berbicara. Ya, Allah memiliki sifat berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki, kapanpun yang Allah kehendaki, dan ya bagaimanapun sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sampai sekarang Allah berada dalam urusan itu baru satu. Ya, itu baru satu petugas malaikat menjaga gunung, lain lagi menjaga petir atau menjaga awan, menjaga air, menjaga manusia. Begitu banyak manusia dijaga oleh malaikat
Allah terus berkomunikasi dengan mereka semua. Sehingga benar yang Allah katakan, kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah setiap hari dalam urusan, dan tidak ada satu makhluk pun yang sanggup ya menangani urusan itu. Hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang mampu. Sehingga kita tidak keliru kalau ada orang yang membayangkan bahwa Allah itu diam saja memperhatikan makhluknya. Tidak hanya itu, tapi Allah terus berkomunikasi, menyampaikan perintah, larangan, perintah seperti itu untuk para malaikat-malaikat yang bertugas di bumi ini. Itulah kabar-kabar itulah yang ingin dicuri oleh para jin atau setan dari golongan jin, yang mereka bertumpuk-tumpuk, bergendong-gendongan, ya sebagaimana yang kita lihat ya, gambarannya seperti ibaratnya orang yang sedang lomba panjat pinang gitu ya. Nah, panjat pinang dia bertumpuk-tumpuk seperti itu sampai ke atas, ambil hadiah-hadiah di puncak pinang itu. Itulah ibaratnya seperti itu, tumpuk-tumpukan mereka lakukan dengan kabar-kabar, ya berita itu. Ya. Kemudian fahadihi syuhub, ya. Fahadihi syuhubu allati turma minan nujum a'adaha Allah fi dunya lisyayatin. Fahadihi syuhub. Syuhub itu bentuk jamak ya. Syuhub itu artinya bola api. Ya. Bola-bola api syuhub. Tunggalnya syihab. Syihab itu satu bola api. Syuhub banyak bola api. Nah, Allah ibaratkan ya, bintang itu seperti bola api. Syuhub namanya. Itulah yang untuk melempar jin yang berusaha mencuri kita dari langit. Dia bercahaya, bintang itu bercahaya, dan cahaya panas seperti nur tadi, karena dia memiliki api. Ya, apakah apinya sama dengan api dunia yang seperti kita untuk masak atau tidak? Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui. Yang jelas dia bercahaya karena dia ada api. Ya. Namun apinya jenis seperti apa, panasnya tingkat apa, wallahu alam. Ya, karena syuhub ini bola api Allah siapkan untuk penjaga langit. Allati turma minan nujum, yang untuk melempar ya dari bintang-bintang itu. A'adahallahu fid dunya lisyayatin. Allah menyiapkan itu semua untuk para setan. Wa atadna lahum, ya, di dunia Allah siapkan untuk mereka, yaitu bintang-bintang itu. Wa atadna lahum adzabas sa'ir fil akhirah. Allah siapkan mereka untuk ya api yang menyala-nyala. Ya, li'annahum tamarrudu 'ala Allah, karena mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa adallu ibadahu, dan mereka menyesatkan manusia ya dengan berita-berita yang dikabarkan oleh setan kepada tukang ramal, kepada dukun. Ya, berita-berita itu mereka menyesatkan manusia. Mengapa? Karena dari satu kebenaran, satu berita yang benar yang disampaikan oleh malaikat tadi, mereka campur adukan dengan 1000 berita kedustaan, sehingga dengan banyaknya dominan berita-berita dusta, kita dilarang untuk mempercayai ya berita-berita yang disampaikan oleh dukun atau tukang ramal. Ya. Karena itu adalah kesesatan. Sehingga satu berita pun tidak boleh kita percaya dengan tukang ramal itu. Kita pasrahkan kepada Allah. Terutama ya, apalagi sekarang berita-berita zodiak sudah marak di medsos, apakah di majalah, di koran, atau di internet. Ya, itu jangan sampai kita membacanya. Sedikit pengen tahu membaca, itu akan menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 malam, waliyadzubillah. Ya. Dan Rasul mengatakan, wasaddaqa bima yaqul, kalau dia membenarkan perkataan tukang ramal dukun itu, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Quran dan Sunnah. Mengingkari Al-Quran, mengingkari Sunnah itu perbuatan kufur. Ya. Sehingga tidak boleh, jangankan mempercayai, mendengar ya perkataan dukun dan tukang ramal itu perbuatan syirik atau kufur kepada Allah. Tidak boleh kita mendengarnya. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan
pada pertemuan berikut pada ayat yang ke-6 insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam katsira. Ya, tafadhal bagi yang mau aktivitas, silakan ya, aktivitas dalam tugasnya mencari nafkah itu merupakan bagian ibadah kepada Allah Ta'ala dan bagian dari amal soleh. Dan bagi yang mau aktivitas untuk mengurus rumah tangga, bagi ibu-ibu yang menyiapkan persiapan buat anak-anaknya sekolah atau suaminya mencari nafkah bekerja, itu merupakan bagian amal soleh yang sangat besar kemungkinan atau kesempatan ibu-ibu mendapatkan surga dengan menjadi istri yang solehah dan ibu yang solehah. Dan bagi yang punya waktu silakan, jika yang ingin bertanya tafadhol silakan. Allahu a'lam. Ya. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Naam, tafadholi silakan Ibu. Apa kaitan perintah ketika kita mendengar petir itu disuruh berdoa, Ustaz? Iya, ketika petir ya, ketika petir ya ada perintahnya, ada sunnahnya ketika kita mendengar petir kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tasbihnya subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Petir itu merupakan ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, petir itu merupakan pecutan ya, malaikat ketika ingin mengiring awan-awan mau, ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, awan ini jam segini waktu ini bawa ke daerah tempat ini, maka dia menjalankan. Nah, malaikat itu membawa pecut, membawa alat untuk memecut, seperti para pengembala kambing memecut kambing biar jalan gitu ya. Nah, malaikat itu juga pakai pecut untuk membawa awan-awan itu, menggiring awan itu untuk bergeser ke tempat yang Allah perintahkan. Ketika dia menggunakan pecut itu, keluarlah petir, suara petir. Dan asar-asar halilintar itu merupakan asar atau bekas-bekas petir, karena pecut malaikat itu terbuat dari api ya, dan apinya jenis seperti apa wallahu alam, sehingga asar atau bekas-bekas tampias petir itu, api itu berupa petir yang menyambar, kadang menyambar pohon, kadang menyambar makhluk hidup. Itu adalah asar atau tampias dari petir ya, dari pecut yang dipegang oleh malaikat yang bertugas untuk mengiring awan itu ya. Dan ketika kita mendengar petir itu, tentunya ada tasbih yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu tasbihnya adalah subhanalladzi yusabbihu ra'du ya yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, segala puji bagi Allah yang petir, yang ra'ad ya, ra'du itu bertasbih kepada Allah, dan malaikat-malaikatnya juga karena takut kepada Allah Ta'ala. Itulah ya di antara tasbih yang bisa kita sebutkan ketika petir. Yang berikutnya kemudian tafadholi Ummu Abdillah. Nah, ya, ada pertanyaan silakan. Ada lagi? Ya. Silakan Ibu Ummu Abdillah, apakah ingin bertanya? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz, izin bertanya terkait dengan di luar materi, apakah boleh, Ustaz? Urgen, Ustaz. Silakan, tafadhali. Ini, Ustaz, apakah boleh sholat sedangkan masih ada najis di dirinya gitu, karena qadarullah ini berkaitan dengan seorang ibu yang beliau itu sudah sakitnya cukup parah sehingga dia tidak bisa berdiri, sedang proses berdiri gitu, Ustaz, sedang masih latihan,
biasanya untuk sholat duduk, jadi bisa duduk aja tapi masih belum pikun gitu. Jadi belum uzur kan ya Ustaz ya, masih belum pikun, kemudian masih bisa juga untuk sholat. Tapi untuk ganti beliau karena sering pipis gitu Ustaz, kira-kira berapa jam sekali gitu, setengah jam sekali gitu juga diganti atau ya seperti itu. Nah, yang masalah itu untuk sholat maghrib Ustaz. Jadi untuk pergantian pampersnya itu butuh waktu dan effort yang cukup panjang Ustadz bagi beliaunya. Kira-kira untuk ganti pampers itu setengah jam gitu Ustadz bisa. Dan setengah jam itu sangat melelahkan bagi seorang ibu itu Ustadz, karena beliau juga sakit. Jadi untuk mengganti pampersnya itu butuh usaha yang banyak gitu Ustadz. Nah, untuk kalau misalnya ini kan terkait dengan teman anak Ustadz, kalau karena teman anaknya sudah paham, itu insya Allah akan diatur waktunya sehingga jadi nggak bisa misalnya untuk sholat maghrib, jadi maghribnya diakhirkan gitu karena baru ganti pampers sebelum maghrib, maghribnya agak diakhirkan, tapi nanti ganti pampers baru sholat maghrib seperti itu, Ustaz, baru sholat isya gitu kan. Akan tetapi kalau karena beliau nggak selalu di rumah, itu suka-suka sama pengasuhnya atau sama kakaknya. Nah, kakaknya ini menganggap kalau itu sudah uzur bagi seorang ibu tersebut, Ustaz. Apakah boleh? Bagaimana ya, Ustaz, terkait dengan hal ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, masalah menghindarkan najis ketika sholat itu merupakan perintah Allah. Dan masalah perintah itu sudah kita pahami sebagaimana hadis Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah. Segala sesuatu yang aku larang kalian maka tinggalkanlah, dan segala apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ketika Rasul menjelaskan larangan, Rasul tidak mengatakan sesuai dengan kemampuan karena semua orang bisa. Tapi dalam melakukan tugas perintah, Rasul mengatakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Itu bertanda bahwa menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika tidak mampu maka diuzur. Termasuk dalam menghindarkan najis ketika sholat. Ya, secara global Anda jelaskan, najis ada dua macam. Ya. Semua najis harus kita hindarkan. Sebagaimana Rasul ketika sholat, dikabarkan oleh Jibril sendalnya alas kakinya ada najis, maka Rasul langsung melepaskan. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh kita menyimpan atau membawa najis ketika sholat jika mampu melepaskannya. Ya, najis ada dua macam, yaitu najis pertama, najis yang la yu'fa anhu qaliluhu wa katsiruhu, najis yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan. Sedikit banyak harus dibuang, seperti kotoran manusia, air seni manusia, darah haid, dan lainnya. Ada juga najis yang ma'fu anhu, najis yang masih bisa dimaafkan. Kalau sedikit seperti darah manusia yang keluar, atau kotoran-kotoran tikus, kotoran cecak, misalnya kena baju kita sedikit nggak apa-apa, ma'fu anhu. Ya. Nah, masalah yang Ibu sampaikan tadi itu adalah najis yang la yu'fa anhu, tidak bisa dimaafkan najis itu karena dia berhubungan dengan keadaan ibu itu tidak mampu, ya. Kakimu hangat nggak, Jit? Ya. Namun keadaan itu tidak mampu, sehingga membuat keadaannya menjadi dimaafkan. Ya. Pada hukum asalnya, najis yang Ibu sebutkan tadi itu la yu'fa anhu qaliluhu wa katsiruhu, tidak dimaafkan, sedikit atau banyak itu harus dihilangkan, harus dihindari ketika sholat. Namun, ya, ada momen lain, yaitu keadaan ibu itu yang tidak mampu untuk berhati-hati untuk menghilangkan najis itu, sehingga membuat keadaan itu ibunya dimaafkan. Ya, sehingga tidak apa-apa kalau tidak mampu karena lemah, karena tidak sanggup untuk membuka pampers sendiri atau membuka pampers adult, ya, buat orang dewasa, tidak mampu, sedangkan pengurusnya juga tidak datang atau tidak ada di tempat, maka tidak masalah, ya, pada saat itu, ya, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing, jalankan apa adanya. Apakah
sholat dengan duduk, dengan berdiri, dengan tayamum, walaupun masih ada najis yang menempel karena tidak bisa menghilangkan karena ada kelemahan, itu masih dimaafkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, maaf ya. Iya. Baik. Ya, silakan, ada yang mau soal pertanyaan lagi? Ustaz, Ya. jika sudah tidak ada, kita akhiri, Ustaz. Baik. Jika tidak ada, kita akhiri. Insya Allah kita sambung lagi. Ya. Ustadz Afwan, izin bertanya terkait dengan ini, boleh Ustadz? Ya, silakan Ibu. Kalau tadi kan melaksanakan sholat itu kan menjalankan perintah Ustadz. Kemudian untuk menghindarkan najis, itu apakah termasuk melaksanakan perintah atau menghindari larangan kah Ustadz? Iya. Kalau menghindari najis atau membersihkan najis itu perintah. Ya. Perintah. Kalau larangan itu seperti mencuri, berzina, membunuh, itu semua orang mampu. Semua orang pasti mampu melakukan hal itu. Tapi kalau mengerjakan perintah, kita harus bersuci, baik suci dari hadas besar atau hadas kecil, bersuci dari najis, itu perintah. Maka ya sebagaimana yang Allah katakan, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz. Baik, alhamdulillah telah selesai kelas baca kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di jam yang sama. Jangan lupa jam 6 di hari Selasa. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.